Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di Istana Kekaisaran pada Jang Maso yang sedang tertawa terbahak-bahak setelah menerima informasi kalau Jenderal Moyong telah tewas. Menurutnya, ini seperti Dong Bang Chion telah kehilangan satu lengan. Ia menyeduh minum, menanyakan apakah tanda ketulusannya telah menyenangkan hati Le Taijong. Jadi, bagaimana maukah sekarang bergabung dengan rencana besar mereka? Le Taijong mengeratkan gigi menolak, terkecuali ia benar-benar melihat mayat bajingan Songbak itu terlebih dahulu yang telah membinasakan putranya. Menanggapi itu, Jang Maso menyuruh bawahan untuk membawakan kepala Songbak. Le Taijong mengatakan, jika Jang Maso benar membinasakannya, ia tidak hanya menjatuhkan kekuasaan Dong Bang Chion, tapi juga ikut bergabung dalam pemberontakan yang dilakukan. Ia kemudian berbalik badan untuk meninggalkan ruangan. Sedangkan Jang Maso sejenak hanya terdiam, tidak bisa menahannya sebab bukti itu masih belum ada di tangannya. Di saat berikutnya, ia memerintahkan bawahan untuk segera menemukan mayat bajingan yang bernama Songbak itu. Apakah mengerti? Semua bawahan serempak menjawab, "Baik, Tuan." Berpindah di sebuah tempat keramaian, terlihat seorang pria berjalan sambil menyeret tombaknya dan kini ia menjadi perhatian banyak orang. Pria ini tidak lain adalah Songbak. Ia berjalan dengan santai, tanpa sedikit pun keraguan, meskipun semua orang tersorot padanya karena tindakannya yang membawa senjata tidak sesuai pada tempatnya. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, memandang pada bangunan di depan, mengatakan, "Setelah mengkhianati mereka, Sejong Jiong malah bersenang-senang." Nah, ini jawaban di part sebelumnya kan? Berarti Sejong Jiong memang adalah tokoh yang berbeda, merupakan unit barisan belakang, tetapi melakukan pengkhianatan karena telah menarik mundur pasukannya. Beralih di dalam bangunan yang merupakan sebuah tempat hiburan. Tampak Sejong Jiong sedang bersenang-senang dan ia tertawa mengatakan bahwa ini adalah surga. Ia tidak percaya bisa merasakan kebahagiaan seperti ini setelah berumur 40 tahun. Pria tua yang mendekap seorang wanita menyambung bahwa ini 100 atau bahkan 1000 kali lebih baik daripada di istana. Si wanita memuji kalau mereka adalah orang-orang hebat. Dengan tawa gembira, Sejong Jiong menjawab, "Tentu saja, apa bisa mereka menikmati kemewahan seperti ini jika hanya masih di istana?" Pria tua sedikit ragu sehingga menanyakan, "Tapi, apa ini benar-benar tidak masalah? Maksudnya, apakah mereka bisa mengatasinya sendiri?" Jujur saja, kalau para barbarian menyerang lagi, mereka berdua yang hanya pejabat sipil tidak akan bisa menghentikannya. Apa rencana Sejong Jiong sebenarnya sehingga menyerahkan pasukan Moyong dan Songbak pada para barbarian?
Sebuah tawa keluar dari wajahnya, mengatakan bahwa ia sudah membuat kesepakatan dengan para barbarian. Pria tua yang tidak memahami menanyakan maksudnya. Sejong-jiong mengatakan bahwa dalam hal ini tuan mereka telah membuat kesepakatan dengan para barbarian. Para barbarian tidak akan menyerang selama setahun ke depan. Jadi jangan khawatir dan nikmatilah untuk dunia yang akan mereka berdua ciptakan. Di saat berikutnya, ketika mengajak pria tua bersulang, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar keributan yang meminta untuk menghentikan seseorang. Ini mengejutkan mereka dan saling menoleh ke arah pintu. Pria tua menanyakan apa yang terjadi. Tepat setelah pertanyaan itu, Song Baek datang membawa sebilah tombak yang berlumur cairan merah. Ia berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, Sojong Jeong dan pria tua menjadi bingung penuh tanya. Begitu juga dengan selirnya. Dan seketika hal yang tak terduga terjadi. Kepala pria tua menerima sebuah ujaman dari Song Baek hingga terpisah dari tubuh. Si wanita yang menyaksikan gemetar hebat, ia tidak mengira akan melihat kejadian semacam ini di depan mata kepalanya. Sedangkan Sojong Jeong menunjukkan wajah yang panik, dipenuhi rasa ketakutan. Ditambah lagi ketika Song Baek mendekat ke arahnya, mengatakan, "Jadi inikah pria yang bernama Sojong Jeong itu?" Sojong Jeong menanyakan siapa Song Baek. Ia kemudian mengacungkan tangan, meminta untuk menunggu. Apakah Song Baek tahu apa yang akan terjadi jika membinasakannya? Song Baek merentangkan tombaknya, mengatakan, "Jangan khawatir, ia akan segera mengirim Kasim terkutuk yang berada di belakang Sojong Jeong untuk menemani kematiannya." Tepat setelah ucapan itu, Song Baek menebaskan tombaknya pada bagian leher. Alhasil, Sojong Jeong pun binasa dengan cara yang mengenaskan. Berpindah di luar tempat hiburan, orang-orang masih ramai berlalu lalang dan beberapa dari mereka sudah ditemani oleh para perempuan untuk bersenang-senang. Namun sebelum masuk, pandangan mereka teralihkan pada gerombolan orang yang baru datang. Salah satu dari mereka penuh tanya, mengapa prajurit yang seharusnya berada di perbatasan berkunjung ke tempat ini. Beralih pada rombongan prajurit, pada pria yang berada di belakang berambut warna abu, mengatakan bahwa ada di sini, di tempat pavilion perdamaian abadi. Bangunan yang dimaksud adalah tepat di mana Song Baek berada sekarang. Salah seorang wanita yang bernama Po Jeong merupakan pemimpin klan perdamaian abadi sekaligus pemilik tempat menyambut kedatangan tuan besar dari bangsawan. Si pria tidak menyangka Po Jeong mengenalinya. Ia adalah Komandan Jeong El-gwan yang merupakan pemimpin The Ten Shadow. Po Jeong sedikit menunduk sebagai bentuk pemberian hormatnya, mengatakan bahwa ketenaran Ten Shadow sudah terkenal di kota ini. Jadi bagaimana mungkin ia tidak tahu? Ia akan mengantarkan Komandan Jeong bertemu Tuan Song. Silahkan lewat sini. Tiba-tiba Jeong El mendekat, menatap wajahnya, mengatakan, "Jarang sekali ada yang mengetahui nama Sosiolang atau sebutan lain dari nama Song Baek." Ia kemudian berbisik, meneruskan, "Po Jeong hanyalah seorang pelacur, namun sepertinya tahu cukup banyak. Ia akan kembali lagi nanti setelah urusan ini selesai." Po Jeong hanya terdiam memandang kepergiannya sambil bergumam bahwa Jeong El adalah seorang pria yang mencapai posisi Komandan Ten Shadow pada usia 30 tahun. Dikenal karena memiliki karakter yang berani, tapi adalah rubah yang tajam. Ia harus berhati-hati. Tidak berselang lama, Jeong Il tiba di depan pavilion perdamaian abadi yang kemudian masuk ke dalamnya. Ia tercengang ketika mendapati Sojong Jeong telah binasa mengenaskan, sehingga mengatakan kalau Song Baek telah membuat kekacauan yang mencolok di sini. Ia memandang ke depan ke arah Song Baek yang masih berdiam diri, meneruskan. Tidak disangka Song Baek benar-benar hidup.
atau lebih tepatnya Seseolang, sang pemberani yang tidak melarikan diri. Berpindah pada Dong Bangri yang sudah sadarkan diri dan terlihat sedang berlari ke sebuah tempat. Sang nenek mencoba mengejar untuk menghentikannya, namun itu tidak bisa karena nona muda terlanjur jauh meninggalkan istana. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah kerumunan yang memperbincangkan seorang tahanan yang adalah pengkhianat besar negara. Mendengar percakapan itu, Dong Bangdi menerobos masuk di dalam kerumunan untuk melihat secara langsung siapa prajurit yang dimaksud. Dan ketika melihatnya, itu tidak lain adalah Songbek yang berada di dalam jeruji. Ia meneteskan air mata dengan perasaan yang berkecamuk. Di satu sisi, ia sangat senang karena mengetahui orang yang dicintai masih hidup. Namun di sisi lain, ia juga merasa sedih karena Song Baek telah ditahan. Beralih pada Lee Taejong yang sedang membentak Jang Masu, menanyakan kenapa mereka tidak bisa melakukannya. Jang Masu mengatakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk membinasakan Song Baek. Lee Taejong yang tidak mengerti menanyakan maksudnya. Jang Masu menyampaikan bahwa Song Baek adalah satu-satunya orang yang selamat dari pertempuran melawan pasukan Mongol. Semua perhatian tertuju padanya. Selain itu, akan ada penyelidikan besar-besaran mengenai mengapa Song Baek membinasakan Sojongjeong. Jadi mereka harus sedikit menunggu. Lee Taejong menjawab bahwa ia mengerti. Namun kemudian ia mengatakan untuk Jang Masu agar mengurus urusan Jang Masu sendiri, sedangkan ia juga akan menangani urusannya sendiri. Di sini Lee Taejong mulai bernafsu dan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mendengar itu, Jang Masu sejenak terdiam yang kemudian memaki bahwa Lee Taejong tidak berakal. Kalau saja Lee Taejong mau menunggu sedikit lagi, maka akan bisa mendapatkan apa yang Lee Taejong inginkan. Di saat berikutnya, tatapan Jang Masu menajam, bergumam. Pejabat Jeong Elguan adalah seorang pria yang bukan anggota dari faksi manapun, telah membawa Song Baek yang membinasakan atasannya. Pasti ada maksud tersembunyi. Kemungkinan terburuknya adalah Jeong El sepertinya memiliki bukti kesepakatan dengan Tajar. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh bertindak gegabah sampai mereka tahu niat Jeong El sebenarnya. Setelah Lee Taejong pergi, Jang Masu menghentikan gumamnya, mengatakan kalau ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia kemudian memanggil No Hogwan yang merupakan pria yang berada di belakangnya. No Hogwan menanyakan, ada apa? Apakah ada tugas? Jang Masu menjawab, jika Lee Taejong melakukan sesuatu yang tidak perlu, maka binasakan saja. Berpindah di penjara bawah tanah, terlihat seseorang sedang berjalan yang tidak lain adalah Lee Taejong. Ia menghentikan langkahnya ketika tepat berada di depan jeruji besi Song Baek yang kemudian masuk ke dalamnya. Dengan wajah penuh amarah, ia mengatakan kalau Song Baek memiliki hidup yang sangat sulit. Song Baek yang sedari tadi memejamkan mata terkejut ketika mendapati Lee Taejong berada di hadapannya. Lee Taejong meneruskan memaki bahwa Song Baek tidak akan mati dengan tenang. Song Baek dan wanita itu akan ia... Sebelum kata-katanya selesai, Song Baek menyela mengatakan kalau ia akan membinasakan Lee Taejong. Sekali lagi, ia mengatakan akan membinasakan Lee Taejong jika berani menyentuh Remai walaupun sehelai rambutnya saja. Ia kemudian bangkit berdiri dengan maksud menyerang sambil memaki bahwa ia akan membinasakan semua orang yang berhubungan dengan Lee Taejong. Namun sayang, langkahnya harus terhenti akibat borgol rantai yang berada di lengannya. Lee Taejong mengepal tangan, mengatakan sekarang ia mengerti Song Baek hanyalah binatang yang memakai topeng manusia. Seharusnya Song Baek mati saja. Kematian Song Baek dan kematian wanita itu, ataupun semuanya, itu sepenuhnya adalah salah Song Baek. Berpindah di keberadaan Dong Bangcheon,
terlihat wadah minumnya terjatuh, menanyakan apakah benar Jeong Il bisa menyelamatkan Song Baik. Sebelum menjawab, Jeong Il menyeduh minum, membenarkan bahwa ia bisa melakukannya, tapi tidak sekedar cuma-cuma. Dong Bangcheon mengerti maksudnya, sehingga menanyakan syaratnya. Jeong Il mengatakan syaratnya adalah Song Baik. Serahkan Song Baik kepadanya. Ia kemudian bangkit berdiri berbalik badan, sedangkan Dong Bangcheon hanya terdiam untuk memikirkannya. Jeong Il sedikit menoleh, mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang seperti Sojong Jeong. Berhati-hatilah, karena orang yang berada di belakang Sojong Jeong tidak akan menyerah dengan mudah begitu saja. Di saat ia hendak pergi, tiba-tiba Dong Bangcheon bertanya, kenapa? Kenapa Jeong Il ingin membantunya, padahal Jeong Il bukanlah orang yang peduli dengan politik. Jeong Il menghentikan langkahnya, mengatakan kalau Jenderal Moyong adalah teman minumnya. Membantu adik dari teman, bukankah itu hal yang wajar dilakukan? Mendengar itu, Dong Bangcheon bergumam kalau ia sudah menduganya. Tatapannya menajam, meneruskan, ini pasti adalah ulah Jang Masu. Untuk ini, Jang Masu harus membayar dengan mahal. Percakapan berakhir dan Jeong Il pun keluar dari ruangan itu. Namun tanpa sadar ia telah diamati oleh seorang pria yang berada di atap bangunan. Pria ini adalah No Hugwan yang merupakan suruhan dari Jang Masu. Di benaknya berpikir, untung saja sepertinya Jeong Il dan Dong Bangcheon belum menemukan bukti keterlibatan dari sang tuan. Tapi yang menjadi masalah adalah Lee Taejong. Jika Lee Taejong melakukan sesuatu yang bodoh dan tertangkap basah, itu akan berbahaya. Tapi setidaknya ia harus melaporkan informasi ini terlebih dahulu. Namun ketika ia hendak bangkit, tiba-tiba suara perseteruan terdengar yang bersumber dari Dong Bangri dan sang nenek. Ia mengurungkan niatnya untuk pergi dan mengamati yang terjadi. Terlihat Dong Bangli berusaha melepaskan diri, namun sang nenek tidak membiarkannya pergi begitu saja sehingga menahannya. Meskipun begitu, Dong Bangli bersikeras memohon pada sang nenek untuk membiarkannya karena ia harus menemui Songga. Sang nenek tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menenangkannya dan meminta agar nona muda tidak gegabah. Perseteruan mereka tanpa sengaja telah dikuping oleh No Hugwan dan ini tentu adalah sebuah informasi penting baginya. Setelah beberapa saat bernegosiasi, kemungkinan Dong Bangri mendapatkan izin atau melarikan diri dari sang nenek. Ia berjalan seorang diri di keheningan malam dan tiba-tiba merasakan kemunculan seseorang dari arah belakang yang sedang membuntutinya. Ia segera menoleh, namun tidak mendapati seorang pun. Ini membuatnya bingung penuh tanya, apakah hanya sekedar imajinasinya saja. Setelah mengetahui tidak ada yang mengikuti, ia kembali meneruskan langkahnya. Dan ternyata perasaannya benar saja. No Hugwan berusaha mengiringi yang saat ini sedang bersembunyi untuk menutupi keberadaannya. Ia menyilangkan tangan sambil sedikit melirik, melihat apakah Dong Bangri masih memantau sekitar ataukah telah melanjutkan perjalanan kembali. Berpindah pada Jang Masu yang sedang memegang segelas minum. Ia sedikit tertegun ketika mendapati bawahannya yang bernama No Hugwan tanpa kabar. Lengannya mengeluarkan aura keunguan, membuat gelas yang berada di tangan bergetar hebat. Keningnya juga mengerut penuh tanya, kenapa tidak ada kontak? Apa yang sedang terjadi? Tidak berselang lama, gelas yang ia pegang pecah berkeping-keping. Melihat itu, pelayan istana menanyakan, apakah sang tuan baik-baik saja? Jang Masu tidak menjawab, ia masih terfokus pada pikirannya yang mengatakan, tidak peduli seberapa terampil pihak lawan. Mereka tidak seharusnya mempercayai Ronin pengembara dengan latar belakang yang tidak jelas. Di saat berikutnya, pelayan istana membantu membersihkan lengannya, sedangkan ia menanyakan pada sang bawahan yang berada di hadapan, kapan interogasi Song Baek dilakukan.
Sang bawahan tidak menjawab, sehingga sekali lagi ia menanyakannya. Namun untuk yang kedua kali, sang bawahan hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuatnya berpikir. Setelah interogasi dimulai, Lee Taejong tidak akan bisa bergerak. Tapi Lee Taejong pasti akan melakukan sesuatu sebelum itu. Jika si bodoh itu melakukan sesuatu pada Songbek, maka Jong Il-gwan juga akan mengambil tindakan. Ini bisa jadi akan merepotkan. Ia kemudian bangkit berdiri, melangkah ke depan pada sang bawahan, meminta untuk mengambilkan pedangnya. Sang bawahan tidak langsung menerima, ia terlebih dahulu menanyakan maksud dan tujuannya. Jang Masu mengulurkan tangan yang dibubuhi aura keunguan, mengatakan kalau ia harus campur tangan sendiri. Kembali di tempat sebelumnya, tempat di mana Song Baek dan Jeong El telah menginjakkan kaki, dan sekarang adalah giliran Dong Bangli yang berada di sini. Ia berjalan seorang diri sambil memperhatikan keadaan sekitar dan mendapati banyaknya para wanita yang mencoba menggoda pria. Seketika pandangannya terpusatkan pada salah satu wanita yang berada di lantai 2 mengajak pria tua untuk segera masuk menghampiri. Melihat itu, ia bergumam apakah ini adalah Haumen. Haumen di sini merujuk pada sebuah klan tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dalam bahasa Mandarin, Haumen merupakan pria kaya dan berkuasa. Kembali ke cerita, pada Dong Bangri yang singgah di sebuah tempat dan kini ditemani oleh seorang perempuan sambil saling berbincang. Namun percakapan mereka sudah berlangsung beberapa saat. Ia membenarkan, mereka bilang akan melakukan apapun untuk wanita di hadapannya. Si wanita tampak kesal, meminta pada Dong Bangri untuk tidak membicarakan sebuah tempat seperti itu. Jika Dong Bangli tahu seperti apa Haumen itu, maka Dong Bangli akan berhenti mengatakan hal-hal seperti itu. Dong Bangli yang masih polos dan tidak mengetahui menanyakan memangnya seperti apa tempat Haumen itu. Si wanita mengatakan bahwa orang-orang Haumen berbeda dari para ahli bela diri yang Dong Bangli kenal. Tidak seperti ortodoks yang mengejar keadilan atau demonik yang menyembah kekuatan sebagai keyakinan. Tapi Haumen adalah kumpulan orang-orang rendahan. Itulah sebabnya para Haumen tidak menerima permintaan dari orang biasa yang tidak berdaya, berbeda dengan ahli bela diri lainnya. Terutama karena Haumen biasanya berada di dekat distrik lampu merah. Jika melihat wanita cantik seperti Dong Bangli, pasti akan dibawa pergi. Di saat Dong Bangli hendak menjawab, si wanita mengacungkan satu jari yang dimaksudkan untuk tidak membahasnya lagi. Menyadari itu, Dong Bangli bangkit berdiri, mengatakan bahwa ia mengerti kalau ini adalah tempat yang cukup berbahaya dan ia harus mencari opsi yang berbeda. Dengan wajah tercengang, si wanita memperingatkan agar Dong Bangli tidak mendekati tempat yang barusan mereka bicarakan. Namun setelah berlalu pergi, dalam gumamnya Dong Bangli meminta maaf karena ia tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan Songga. Ia terus berjalan di keramaian ini untuk mencari orang yang dimaksud. Namun itu bukanlah hal yang mudah baginya sehingga ia memutuskan bertanya pada pria botak berbadan besar. Si pria mengkonfirmasi apakah yang ditanyakan nona muda adalah Haumen. Dong Bangri membenarkan. Ia diberitahu bahwa ia bisa bertemu dengan mereka jika ia pergi ke rumah bordil. Pria botak menepuk kepala sebagai bentuk respon atas kekeliruan informasi yang Dong Bangli sampaikan. Ia mengatakan, dengar baik-baik, Nona, Haumen bukan di rumah bordil. Haumen adalah orang yang menyembunyikan identitas mereka secara menyeluruh. Tidak peduli siapa yang telah memberitahu Nona muda tentang mereka, itu tetap saja akan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Nona muda sepertinya berasal dari keluarga bangsawan. Kembalilah ke rumah sebelum terjadi sesuatu yang besar. Mendengar itu, Dong Bangli pun mengikutinya.
Namun sebelum berlalu pergi, si pria sedikit mencibir bahwa sepertinya nona muda baru saja mendengar beberapa rumor tentang Haumon. Sayangnya, itu bukan tempat di mana siapa saja bisa bertemu mereka. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah suara yang menyapanya. Ini adalah empat pria menggunakan pakaian yang berbeda. Pria berbaju krim menyodorkan sekantong uang, menanyakan apa yang pria botak bicarakan dengan gadis muda tadi. Pria botak pun menoleh ke arahnya, sedangkan Dong Bangli setelah beberapa saat berjalan menemui seorang wanita sedang menggoda pria. Namun Dong Bangli hanya menghiraukan sambil bergumam penuh tanya, di mana Haomun sebenarnya berada. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggil, menanyakan apakah kakak sedang mencari Haumon. Pertanyaan itu tentu mengejutkannya, dan di saat menoleh, ia mendapati kalau pemilik suara itu adalah seorang anak kecil. Anak kecil itu menunjukkan wajah yang polos dan ceria, sehingga Dong Bangri pun percaya dan mengikuti petunjuk darinya untuk menemukan Haumon. Namun setelah berjalan cukup lama juga tak kunjung sampai, membuat Dong Bangli bergumam seberapa jauh lagi mereka akan pergi. Sedangkan ia merasa sudah menyimpang jauh dari pusat kota. Apakah ini akan baik-baik saja? Ia kemudian bertanya apakah mereka sudah dekat dengan Haumon. Anak kecil menjawab bahwa mereka hampir sampai, tinggal sebentar lagi. Seketika Dong Bangli mempunyai firasat buruk tentang ini, dan tidak berselang lama anak kecil menyampaikan bahwa mereka sudah sampai. Dong Bangli menanyakan, bukankah tempat ini adalah kuil? Apakah Haumon berada di sini? Anak kecil tidak menjawab, ia terus berjalan mendekati kuil itu, sehingga Dong Bangli pun mengikutinya. Tepat ketika menaiki anak tangga, anak kecil berkata, "Tuan, ia sudah membawa nona cantik ke sini." Mendengar ungkapan itu, sontak Dong Bangri tercengang ketika melihat empat pria yang berada di hadapannya. Karena ini adalah pria sebelumnya saat ia berada di kota. Pria berbaju krim yang sepertinya adalah kepala komplotan memberikan sejumlah uang sambil memuji bahwa yang dilakukan anak kecil sangat bagus. Anak kecil membungkuk mengatakan kalau pria berbaju krim terlalu baik. Sang rekan meregangkan tangan mengatakan, "Jika begitu, silahkan gunakan layanan mereka lagi." Ia kemudian mempersilahkan anak kecil untuk pergi. Sebelum berlalu pergi, anak kecil melambaikan tangan, menjawab, "Baiklah, ia akan berkunjung lagi lain kali." Ia kemudian berjalan berlagak hati-hati ketika hendak melewati Dong Bangli yang saat ini mulai gemetar. Di saat berpapasan, ia mengatakan agar nona muda tidak perlu merasa dirugikan. Menipu dan ditipu, itulah Jiang Hu. Mendengar itu, Dong Bangli dalam gumamnya mengulangi kata-kata itu. Kalau Jiang Hu adalah tempat penuh penipuan. Di saat berikutnya, empat pria itu mengerumuninya dengan wajah penuh ambisi dan nafsu, sedangkan ia hanya terdiam dengan sedikit menundukkan pandangan. Pria berbaju krim mengeluarkan sebuah senyuman, mengatakan, "Tampaknya wanita muda dari timur tahu cara menikmati hal-hal yang lebih baik sehingga berkeliling di distrik lampu merah pada malam hari." Dong Bangli mengeluarkan sebuah kata yang menunjukkan perasaan jijik dan kemudian membuka kupluknya sambil menanyakan, apakah Tuan Muda Chion tidak masalah melakukan ini padanya? Tuan Chion merentangkan tangan, mengatakan, ini adalah sebuah kehormatan sampai-sampai putri dari Dongbang mengingat putra dari guil pedagang biasa. Tiba-tiba Dong Bangli mengeluarkan sebilah belati, mengancam untuk tidak mendekat. Ia tidak akan diam saja. Kenapa Tuan Chion melakukan ini? Bukankah sudah tahu jika menyakitinya akan menyebabkan masalah besar? Ia sudah mengatakan berulang kali bahwa ia tidak akan menerima lamaran dari Tuan Chion. Tuan Chion menimpali, jika Dong Bangli berpikir kalau ia akan menyakiti, itu adalah sebuah kesalahan besar. Ia hanya ingin membuat nona muda senang. Lagi pula, Dong Bangli lah yang pertama kali mengirim Mak Komblang.
Dong Bangli pasti sadar bahwa berada dalam situasi yang agak sulit. Entah itu karena dirinya atau bukan, yang pasti akan menikah secara politik. Mendengar itu, Dong Bangli mengambil sikap siaga, memaki agar Tuan Chion tidak bertindak konyol karena ayahnya tidak akan pernah menikahkannya. Sebelum selesai berbicara, ia menghentikannya karena menyadari salah satu dari empat pria itu berusaha mendekap dan sayangnya ia tidak sempat menghindarinya. Ia berusaha berteriak berharap adanya bantuan yang datang, namun itu hanya sia-sia karena tempat ini sangatlah jauh dari kota. Si pria meminta agar nona muda tidak banyak bicara. Bukannya mengikuti perintah itu, Dong Bangli malah berteriak semakin keras, menyuruh si pria agar melepaskannya sekarang juga. Namun untuk yang kedua kalinya, itu seolah tidak berguna. Mereka masih saja mencoba mempermainkannya. Si pria tersenyum tipis, mengatakan untuk tidak khawatir karena ini demi keuntungan mereka berdua. Sang rekan yang berada di hadapan membenarkan, jika Dong Bangli menerima mereka berempat sebagai suami, maka nona muda akan mendapatkan banyak kebebasan. Sekarang Dong Bangli hanya terdiam menunjukkan wajah yang mulai frustasi sambil bergumam bahwa orang-orang ini adalah binatang buas. Ternyata binatang tidak hanya ada di medan perang. Ia kemudian mengucapkan permintaan maaf pada Songga karena ia akan ternodai oleh para pria bejat ini. Pria yang mendekap mengatakan pada sang rekan untuk menunggu giliran karena ia yang menangkap lebih dulu. Jadi wajar saya jika ia menjadi suami pertama Nona Dongbang. Bersamaan dengan kata-kata itu, si pria tidak sadar kalau ada sebilah pisau yang melesat dengan kecepatan tinggi sebelum pada akhirnya mendarat tepat di kepalanya. Alhasil kesadarannya pun mulai hilang dan dekapannya terlepas yang kemudian terjatuh tidak berdaya. Sedangkan Dong Bangli menoleh ke arahnya dengan wajah yang bingung. Begitu juga dengan rekan si pria yang lainnya. Mereka penuh tanya apa yang terjadi. Pria berbaju biru muda mengeratkan gigi meneriaki sang kakak yang telah tidak bernyawa. Ia kemudian mengambil pedang dan membawanya melesat sambil memaki bahwa Dong Bangri adalah wanita gila. Ini mengejutkan Dong Bangri mengatakan bahwa ia tidak membinasakannya. Ia sendiri juga tidak tahu pelakunya. Namun sayang penyampaian itu tidak mengurungkan niat si pria. Dirinya sudah terlampau marah sehingga tidak mempedulikannya. Sebelum berhasil mendaratkan pedangnya, tiba-tiba dua bilah kunai melesat menghujam kepala dan lengannya hingga terpisah. Menyaksikan itu di depan mata membuat Dong Bangri merasa syok. Ia hanya terpaku tanpa kata. Ini membuatnya semakin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Dan di saat menoleh, ia mendapati seorang pria berpakaian seperti ninja berada di atap bangunan, mengatakan, sayang sekali kesenangan empat pria hanya berakhir sampai di sini. Ia hargai telah membawa nona muda Dongbang ke sini, tapi ia tidak bisa meninggalkan saksi mata yang masih hidup. Tuan Chion dan satu rekan yang tersisa mulai gentar dan tiba-tiba sang rekan berusaha melarikan diri, mengatakan kalau ia tidak ingin mati. Namun usahanya hanya sia-sia karena pria yang berbeda melesatkan senjata tepat di lehernya. Alhasil cairan merah memercik darinya. Tepat di depan mayatnya, sang pelaku muncul diperlengkapi dengan sebuah senjata bernama Kusarigama. Ia memaki bahwa keempat pria hanyalah sampah tidak berguna yang hanya bisa bersenang-senang dengan para wanita. Dong Bangri tercengang ketika melihat kedatangan si pria yang tidak hanya seorang diri, melainkan membawa anak kecil sebelumnya yang tidak sadarkan diri. Si pria menelantarkan anak itu, mengatakan apakah ia harus menangani saksi mata juga. Apakah sang rekan yang masih bersembunyi akan keluar atau tidak? Sang rekan pun melangkah dari semak-semak menjawab, ya, ia keluar.
Pria ini mempunyai ciri yang berbeda dari yang lainnya karena di matanya terdapat bekas goresan luka. Dan yang keluar tidak hanya ia seorang diri, melainkan beberapa. Melihat ini, Tuan Chion menjadi panik dan merasakan ketakutan yang luar biasa karena kanan kirinya sekarang adalah para pria yang membinasakan rekannya. Saking takutnya, ia bahkan rela untuk bersujud memohon diampuni. Ia adalah putra dari guel pedagang terkenal. Jika mereka mengampuninya, maka ia bersedia melakukan apapun. Si pria mengkonfirmasi apakah benar akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Pertanyaan itu seolah memberikan sebuah harapan bagi Tuan Xion sehingga ia membenarkannya. Ia kemudian mengangkat pandangan dengan wajah yang ceria menawarkan untuk mengucapkan apa saja yang dimau. Dan seketika kata-katanya terhenti karena menerima sebuah hujaman di kepala. Alhasil ia pun binasa. Sedangkan si pria yang melakukannya mengatakan bahwa itulah kemauannya. Ia kemudian melirik ke arah Dong Bangli bergumam. Apakah itu wanita yang bernama Dong Bangli? Sungguh sangat cantik, pantas saja dapat memikat hati seluruh pria di Namyang. Tapi bagaimanapun juga, nona cantik ini akan mati. Sebaiknya ia bersenang-senang dulu sebelum membinasakannya. Tepat setelah gumamnya itu, perhatiannya teralihkan pada sebuah serangan yang telah membinasakan sang rekan. Ia menoleh menanyakan siapa di sana, dan di saat yang bersamaan ia melesatkan senjatanya ke arah pria yang datang. Namun sangat disayangkan, keterampilan bela diri si pria sangatlah tinggi sehingga dengan mudah menghindarinya. Ia melompat berguling di udara yang kemudian mendarat pada rantai pria berpakaian ninja. Menyaksikan langkah kaki itu, pria berpakaian ninja mengenali kalau itu adalah Nohoguan. Ia menanyakan kenapa bisa di sini. Nohoguan menjawab, entahlah. Perlahan ia berjalan yang kemudian menumpukan kaki untuk melompat menebaskan pedangnya. Alhasil, kemampuan bela diri si pria yang masih belum mumpuni tidak dapat menghindari dan pedang itu mendarat sempurna di lehernya. Dengan tatapan yang menajam, Nohoguan mengatakan, ia sendiri tidak tahu kenapa ia melakukan ini. Cerita berlanjut pada Nohoguan yang sedang bertarung melawan para ninja yang belum diketahui identitas aslinya. Ia seorang diri menghadap dua sekaligus yang tersisa. Dong Bangri yang melihat tertegun menanyakan siapa yang membantunya. Namun tidak ada jawaban karena Nohoguan terfokus pada pertarungan dan ia juga tidak mungkin memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Terlihat mereka saling bertukar serangan menggunakan senjata dan tidak berselang lama, mata salah satu ninja terbelalak bergumam. Ia tahu Nohoguan bukanlah master biasa, tapi sejenak gumamnya terhenti ketika mendapati sang rekan menerima sebuah hujaman. Alhasil cairan merah pun memercik. Menyaksikan yang terjadi, ia tidak pernah mengira kalau Nohoguan akan sekuat ini. Ia kemudian angkat bicara, menanyakan kenapa Nohoguan mengganggu mereka dan di saat yang bersamaan ia melesat menyerang menggunakan sebilah pedang. Namun sayang serangan itu dengan mudah dapat dipatahkan. Sambil beradu pedang, si pria sekali lagi menanyakan kenapa Nohoguan ikut campur. Nohoguan menjawab, sejujurnya ia sendiri juga tidak tahu kenapa ia melakukan ini. Bersamaan dengan ucapan itu, ia menebaskan pedangnya. Alhasil, si pria tidak dapat menghindari dan binasa karenanya. Di saat berikutnya, Nohoguan memasukkan pedang ke dalam selongsong, bergumam. Kalau semuanya dimulai dari sini, pasti dimulai dari sana juga. Tapi sekarang, itu bukanlah hal yang penting lagi. Seketika ia menghentikan gumamnya karena menyadari Dong Bangri mendekat dan ia pun berbalik badan untuk menghadap ke arahnya. Dong Bangri sedikit membungkuk mengucapkan rasa terima kasih telah menyelamatkannya. Ia juga memuji kalau keselamatannya adalah berkat Nohoguan yang merupakan pahlawan hebat.
Noh Guan tidak memberikan jawaban, ia hanya tertegun menatap Dong Bangri dan berpikir apakah karena mata nona muda ini dirinya menjadi goyah. Seketika ia tersadar bahwa ini bukanlah hal yang pantas untuk ia lakukan. Ia berbalik badan untuk mengalihkan pandangan sambil menyuruh Dong Bangri untuk pergi menuju Jin Yewei yang merupakan tempat pengawal istana berada. Dong Bangri yang tidak memahami menanyakan dan mengkonfirmasi maksudnya. Noh Guan menyampaikan jika nona muda pergi ke Jin Yewei maka akan menemukan apa yang nona muda cari. Mendengar itu, Dong Bangri tercengang sebagai bentuk rasa senang yang kemudian kembali membungkuk mengucapkan rasa terima kasih atas informasi yang diberikan. Tapi sayang, ucapan itu tidak mendapatkan jawaban. Noh Guan hanya berdiam melangkah menjauh, sedangkan Dong Bangri berbalik badan sambil memasang kupluknya. Namun sebelum berlalu pergi, Noh Guan angkat bicara, mengatakan, "Ya, itu pun jika nona muda selamat." Berpindah di penjara bawah tanah, tempat di mana Song Baek ditahan. Terlihat para prajurit sedang berjalan menuruni anak tangga yang tidak lain adalah menuju jeruji besi Song Baek. Setelah tiba di sana, mereka membuka pintunya, meminta Song Baek agar segera bangun untuk melakukan interogasi. Terlihat sekarang ia dikawal oleh 5 prajurit menuju sebuah tempat yang tidak diketahui. Ia berjalan dengan tangan terkunci, bergumam penuh tanya, apakah tidak salah interogasi pada jam segini? Bahkan di medan perang, ia tidak pernah menemui interogasi hingga larut malam seperti ini, terkecuali jika mendesak. Terlebih lagi, kejahatan yang ia lakukan adalah membinasakan seorang atasan. Seharusnya ini menjadi penyelidikan formal oleh pejabat tinggi. Lantas kenapa dirinya diinterogasi pada tengah malam seperti ini? Tapi yang lebih penting adalah kenapa langkah kaki prajurit yang mengawalnya terlalu pelan. Ini bukanlah jejak tentara menggunakan formasi 3 di depan, 2 di belakang. Dan ternyata dugaannya benar. Terlihat prajurit yang mengawalnya telah menyiapkan belati yang sepertinya untuk melakukan serangan secara diam-diam. Namun untungnya ia lebih dulu menyadari sehingga menanyakan pada mereka apakah sudah dimulai. Tepat setelah pertanyaan itu, ia mengambil sebuah tindakan, melesatkan tendangan pada salah satu pengawal yang berada di depan. Alhasil sang pengawal pun tidak sadarkan diri hanya dalam satu serangan. Ia mengatakan, "Satu telah tumbang, siapapun mereka, cepat majulah." Pengawal berjenggot tipis mengacungkan sebilah pedang sambil mengeratkan gigi, memaki bahwa Song Baek adalah bajingan gila. Semuanya binasakan anak muda ini. Namun sayang, sebelum sempat melancarkan sebuah tebasan, si pria lebih dulu menerima sebuah serangan berupa tendangan yang membuatnya terpelanting membentur dinding bangunan dengan keras. Alhasil cairan merah keluar dari kepala dan ia tidak lagi sadarkan diri. Sedangkan prajurit yang tersisa berada dalam ambang kematian, memaki bahwa Song Baek layaknya binatang buas. Bagaimana tidak, ia mendapati Song Baek telah menggigit lehernya. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang wajar untuk dilakukan oleh manusia normal. Dengan binasanya prajurit yang tersisa, maka binasalah semuanya. Sekarang pakaian Song Baek berlumur cairan merah dengan wajah penuh pemikiran, mengingat saat di mana Li Taijung mengancam bahwa ia tidak akan mati dengan tenang. Begitu juga dengan nona muda Dong Bangri. Ia berspekulasi kalau semua ini pasti adalah ulah Li Taijung. Ia harus pergi memastikan keamanan Remai. Dan tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah suara yang mencibir kalau Song Baek ternyata memang benar adalah binatang buas. Mendengar itu, ia menoleh ke sumber suara dan mendapati kalau itu adalah Le Taijung yang dikawal oleh 2 prajurit. Song Baek sedikit mengejek, mengatakan kalau Le Taijung kurang sabar.
Jika menunggu lebih lama lagi, Le Taijong tidak perlu repot-repot mendatanginya karena ia sendiri yang akan datang mengambil kepalanya. Le Taijong menimpali, tidak peduli bagaimana caranya, yang pasti ia harus mengambil kepala Song Baek dengan tangannya sendiri. Entah ini beruntung atau tidak, tapi ternyata Song Baek telah berhasil bertahan hidup. Ia kemudian menunjuk ke arah Song Baek, meminta pada sang bawahan untuk segera menangkap dan membawa hidup-hidup karena ia sendiri yang akan memenggal kepala binatang buas itu. Sang bawahan pun segera melesat menarik pedangnya dan inilah pertarungan dua bersenjata melawan tangan kosong yang tidak berdaya. Terlihat dua prajurit menebaskan pedangnya sekuat tenaga, namun tidak satu pun yang mendarat sempurna. Lei Taijong yang menyaksikan itu mulai kesal sehingga gemetar memaki apa yang para bawahannya lakukan. Bahkan tidak bisa menangani satu orang pun yang sekarat. Berpindah pada sang bawahan yang juga merasa jengkel akibat ulah Song Baek yang selalu menghindar seakan mempermainkan mereka. Ia mengacungkan pedangnya ke atas yang kemudian menebaskannya sambil memaki kalau Song Baek adalah bajingan seperti tikus yang hanya bisa menghindar. Song Baek tidak menanggapinya, ia hanya terfokus pada setiap serangan yang datang dan setelah mengamati, ia mengenali kalau dua pria yang dihadapi saat ini adalah pria sebelumnya yang sempat bertarung dengannya. Waktu itu, ia tidak menyadari, tetapi setelah melihatnya sekarang, itu adalah pedang yang cukup bagus. Pedangnya sangat bersih, sampai-sampai ia ingin menunjukkan kepada para pasukannya. Ia menghentikan gumamnya, mencibir pada prajurit pengguna pedang yang dimaksud, kalau si prajurit sudah melemah, ataukah mungkin dirinya yang menjadi kuat. Mendengar itu, mata sang prajurit terbelalak, bahkan sekujur tangannya juga gemetar, yang kemudian berteriak memaki kalau Song Baek adalah bajingan sombong. Mari mereka lihat sampai kapan Song Baek bisa menghindar. Ia kembali melesat untuk membuktikan keterampilan pedang yang ia miliki. Sedangkan Song Baek masih berdiam diri tanpa pergerakan sedikit pun. Ia mengingat kejadian di medan perang saat dimana musuh menggunakan pedang yang kasar, tapi itu adalah pedang serigala. Jika dibandingkan dengan pedang itu, pedang prajurit yang ia hadapi saat ini sekilas terlihat seperti pedang yang diasah dengan baik. Tapi pada akhirnya hanyalah menjadi sebuah pedang yang tidak memiliki kehormatan. Bersamaan dengan kata-kata itu, Song Baek melesatkan sebuah tendangan dan itu mendarat sempurna di leher si pria yang pada akhirnya terjatuh tidak berdaya. Sang rekan yang melihat itu berteriak sebagai bentuk kekhawatirannya, sedangkan Song Baek meneruskan gumamnya. Inilah pedang seorang pejuang yang telah kehilangan kehormatan kekuasaan. Ia kemudian mengejek, mengatakan kalau ini hanyalah pedang para dogi. Mendengar itu, si prajurit tidak bisa menerimanya. Kemarahannya benar-benar tak tertahankan sehingga melompat mengayunkan pedangnya menggunakan kedua tangan untuk menyerang Song Baek melalui arah titik buta. Menyadari ini, Song Baek berusaha memungut pedang yang berada di hadapan menggunakan kaki dan memindahkannya ke tangan. Ia kemudian mengarahkan ke belakang, tepat di mana serangan prajurit itu datang. Alhasil, si prajurit pun terhujam karenanya. Terlihat kesadarannya mulai menurun, juga memuntahkan cairan merah sebelum pada akhirnya terjungkal memaki bahwa Song Baek bukanlah manusia, melainkan monster. Di sisi lain, Le Taijong yang menyaksikan tercengang, bahkan matanya terbelalak. Ia tidak bisa mempercayai kalau Song Baek bisa mengalahkan semua suruhannya dengan mudah. Sekali lagi, ia benar-benar tertegun, tidak pernah mengira kedua bawahannya yang memiliki keterampilan tinggi juga harus binasa di tangan Song Baek pada malam ini. Sekarang sekujur tubuhnya gemetar hebat, langkahnya perlahan mundur sambil bergumam untuk yang kesekian kalinya kalau Song Baek bukanlah manusia, melainkan binatang.
Ia kemudian berbalik badan untuk melarikan diri karena ia tidak ingin berakhir sampai di sini. Ia berlari sekuat tenaga dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Sedangkan Songbek hanya berdiam memandang ke arahnya bergumam. Bodoh sekali setelah melakukan semua ini. Apakah Le Taijong pikir akan bisa selamat? Namun tiba-tiba ia tercengang ketika mendapati adanya seorang wanita yang datang. Le Taijong pun juga merasakan hal yang sama dan ternyata wanita itu adalah Dong Bangri. Ia tertegun penuh tanya apakah pria yang ia lihat adalah benar-benar Song Baek. Song Baek menunjukkan wajah yang bingung bercampur kekhawatiran kenapa Remai ada di sini. Kembali pada Li Taijong, melihat kesempatan yang ada, ia berusaha memanfaatkannya dengan bergegas berlari untuk menghampiri nona muda sambil mengatakan bahwa langit masih berpihak padanya. Song Baek yang menyaksikan itu tentu saja tidak berdiam diri. Ia berteriak meminta Remai agar segera lari. Tapi sayang, itu sudah terlambat karena keberadaan Le Taijong benar-benar dekat sehingga ia mengeluarkan sebuah tawa senang, bergumam. Jika ia mendapatkan wanita ini, maka ia bisa lolos dari binatang itu. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Sebelum berhasil meraih, sebuah energi melesat menghujam tubuhnya hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Song Baek yang melihat itu tercengang, ia hanya terpana tanpa kata. Sedangkan pria misterius pemilik energi itu mulai mendarat mengatakan kalau Le Taijong adalah orang bodoh. Bukankah ia sudah memperingatkan berulang kali, tapi masih saja membantahnya. Terlihat si pria memegang sebuah senjata yang cukup elastis melilit lengan yang adalah tahapan untuk menyimpannya. Ia menoleh memandang ke arah Dong Bangri, mengatakan, berkat Nona Dongbang lah masalah ini menjadi lebih mudah diselesaikan. Sontak ungkapan itu membuat Dong Bangri menjadi gugup dan merasa cemas. Si pria dengan sedikit tawa meneruskan, tidak seharusnya rumor ini diremehkan. Ia mengerti kenapa para lelaki di ibu kota sangat gelisah. Tidak lain adalah karena Nona Dongbang memiliki kecantikan yang cukup untuk menghancurkan negara. Dongbangri semakin takut, berniat untuk menjauh, namun sayang itu tidak bisa karena mendapati tubuhnya tidak bisa digerakkan. Terlihat tubuh si pria memancarkan aura keunguan, bergumam. Jika ia menggunakan gadis ini, ia pasti bisa menjadikan kaisar miliknya dan menjatuhkan Dongbang Chion. Ia menghentikan gumamnya, mengulurkan tangan sambil mengatakan, peganglah tangannya dan ia akan memberikan dunia. Dong Bangri tercengang ketika melihatnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, seolah seperti terkena hipnotis. Sedangkan pria misterius ini terus melangkah, mendekat ke arahnya. Dong Bangri menanyakan, apa maksud si pria? Si pria tidak menjawab, ia hanya terfokus pada usahanya untuk mendapatkan Dong Bangri. Dan ketika hendak meraih, sebuah suara terdengar dari arah belakang. Itu tidak lain adalah Song Baek melesat menyerang dengan membawa sebilah pedang sambil meminta pada Remai untuk menjauh. Menyadari adanya serangan yang datang, si pria mengurungkan niat dan berbalik badan untuk menghadapi Song Baek yang sedang menebaskan pedangnya. Untuk meladeni ini, ia kembali mengeluarkan senjata yang kemudian membenturkannya. Ini mengejutkan Song Baek. Ia penuh tanya, kekuatan macam apa ini? Sedangkan si pria mencibir, mengatakan, ia kira Song Baek hanyalah binatang, tapi ternyata bisa menggunakan pedang dengan cukup baik. Tapi itu masih belum cukup untuk melawannya. Ia melakukan sesuatu pada gagang pedang dan itu membuat mata pedangnya melancar elastis. Song Baek yang melihat ini semakin terkejut, bahkan matanya melebar ketika mata pedang itu berjarak hanya beberapa senti darinya. Setelah mengamati, ia mengenali kalau ini adalah teknik ular yang sangat berbahaya dan ia harus menghindarinya.
Ia berusaha melepaskan serangan itu dengan cara menjatuhkan tubuh dan berguling di tanah. Si pria memberikan sebuah pujian kalau Song Baek telah mengambil tindakan yang bijaksana karena menggunakan teknik Nair Yotagon. Itu adalah sebuah teknik seni bela diri yang berfokus untuk menghindari serangan dengan cara berguling-guling di tanah. Terlihat Song Baek termundur jauh karenanya sambil mengeratkan gigi sebagai bentuk bahwa ia mulai kewalahan menghadapi setiap serangan yang datang. Namun tidak untuk si pria. Ia mengatakan, meskipun Song Baek telah berhasil menghindari satu serangannya, tapi sayangnya ular-ularnya tidak hanya satu. Jika Song Baek bisa menghindari ini juga, akan ia biarkan Song Baek hidup. Ia pun melesatkan jurus yang dimaksud yang diberi nama tebasan tiga ular. Sontak ini membuat Song Baek semakin tertekan, sedangkan Dong Bangli yang juga menyaksikan sangat tercengang. Terlebih lagi, tepat di mana Song Baek berdiri terjadi sebuah ledakan besar. Ia benar-benar khawatir dan sangat menyangkal ketika ledakan itu menyisakan kerusakan yang cukup mengerikan. Di sisi lain, si pria yang membuat kehancuran ini mengatakan, luar biasa, Song Baek benar-benar menghindarinya. Apakah Song Baek adalah anak dari keluarga bela diri? Gerakan kaki Song Baek yang menghindari tiga ikatan ular itu bukanlah teknik yang bisa digunakan oleh prajurit biasa. Song Baek tidak langsung menjawab, keningnya mengerut, bergumam. Lagi-lagi, ia menerima bantuan dari masa lalu yang bahkan ia sendiri tidak ingin mengingatnya. Ia mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa kesalnya yang kemudian membantah, mengatakan kalau ia tidak berasal dari keluarga bela diri. Si pria hanya terdiam setelah menerima jawaban itu. Ia bingung penuh tanya, lantas bagaimana bisa Song Baek memiliki keterampilan bela diri yang cukup mumpuni, terlebih lagi mampu menghindari salah satu teknik pamungkasnya. Ia kemudian menyimpan senjatanya, mengatakan, ya, janji adalah janji, jadi ia akan membiarkan Song Baek hidup. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Dengar-dengar, Song Baek adalah anak angkat Dong Bangcheon. Tapi apakah Song Baek benar-benar bersaudara? Tidak peduli bagaimana ia melihat Dong Bangli, tapi dari mata Dong Bangli tidak mencerminkan pandangan seorang adik yang mengkhawatirkan sang kakak. Begitu juga dengan tatapan Song Baek tidak seperti saudara kandung. Ia menoleh ke arah Dong Bangli, meneruskan bahwa ia tidak mengkritik nona muda, jadi jangan salah paham. Hanya saja ia menyukai hal-hal yang terlarang. Mendengar ungkapan itu, Song Baek mengeratkan gigi bergumam bahwa sekarang ia mengerti siapa pria misterius ini sebenarnya. Mulut yang sembarangan menyebut nama Tuan Gubernur. Seni bela diri yang kuat sangat kontras dengan cara bicaranya yang lembut. Pria ini adalah kepala Dongchang dan pengawas langsung kaisar atas pasukan militer di Beijing dan Nanjing. Yang tidak lain adalah Jiang Masu. Dalang dibalik semua ini dan musuh terbesar Tuan Gubernur. Beralih pada Jiang Masu, melihat Song Baek yang sedari tadi hanya berdiam, ia menanyakan pendapat Song Baek apakah ingin bergabung dengannya. Dengan kekalahan ini, maka Dong Bangcheon telah menjadi harimau yang tidak bertaring. Bahkan jika bukan ia yang melakukannya, Dong Bangcheon tetap saja akan menjadi santapan serigala. Jika Song Baek bergabung dengannya, maka akan ia wujudkan semua impian Song Baek. Mendapati penawaran itu, Song Baek hanya terdiam dan tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggilnya. Mendengar itu, Jiang Masu juga ikut menoleh ke sumber suara dan ternyata adalah Jiong Il yang sedang berlari untuk membantu Song Baek. Melihat situasi ini, ia tentu tidak akan berdiam diri mengatakan pada Song Baek bahwa percakapan mereka sampai di sini. Silahkan Song Baek renungi dan pikirkan baik-baik terkait penawarannya. Sedangkan Song Baek hanya bisa memandang ke arahnya, bergumam bahwa Jiang Masu benar-benar orang yang menakutkan, baik dalam seni bela diri maupun strategi.
Seketika gumamnya terhenti karena mendapati panggilan dari Dong Bangli yang kemudian memeluknya. Ia meminta agar Roy menunggu sebentar karena posisi lengannya tidak mengenakan. Namun Dong Bangli hanya menghiraukan, mengatakan kalau ia tidak akan melepaskan dan tidak akan pernah lagi. Di sisi lain, Jeong Il beserta para bawahan hanya bisa melihat kemesraan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menoleh ke belakang, mengatakan bahwa ia sudah mencoba membujuk Dong Bang Cheon. Untung saja mereka masih belum sempat menjadi maya. Singkat cerita, malam telah berlalu, pagi telah tiba. Di kediaman Dong Bang Cheon, terlihat sang putri begitu gembira, bahkan berlari tanpa hati-hati sehingga menabrak para pelayan istana. Salah satu dari mereka menegur, apakah nona muda tidak apa-apa? Bukannya menjawab, ia malah meminta maaf dengan wajah yang ceria. Melihat sang nona muda yang tampak terburu-buru, para pelayan penuh tanya. Terlebih lagi, sudah lama nona muda tidak seceria ini. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa itu karena Song Baek telah kembali di hari kemarin. Berpindah pada Dong Bangli yang saat ini sudah berada di depan kamar Song Baek. Ia tersengal akibat berjalan terburu-buru dan mencoba mengatur nafas. Wajahnya sangat ceria seakan berbunga-bunga yang kemudian secara mendadak membuka pintu ruangan itu dengan maksud untuk mengagetkan Song Baek sambil menyuruhnya untuk sarapan. Namun sebaliknya yang terkejut adalah dirinya karena Song Baek tidak ada di kamarnya. Dan ternyata Song Baek bersama sang ayah yang masih berada di kawasan istana. Ia bergumam, ada apa ini? Kenapa Tuan tiba-tiba mengajaknya jalan-jalan? Dong Bang Cheon mengatakan, ini pertama kalinya berjalan bersama dengan Song Baek. Song Baek membungkuk sebagai bentuk pemberian hormatnya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Sang Tuan meneruskan, karena Song Baek telah membalaskan dendam Moyong. Moyong itu seperti anak baginya. Namun karena posisi yang sekarang, ia tidak bisa membalas dendam sendiri dan kalau bukan karena Baekah, Roy Mai juga akan dalam bahaya besar. Karena itu, ia selalu berhutang budi pada Song Baek. Song Baek menjawab, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan yang telah Tuan berikan kepadanya. Namun seketika ia terkejut ketika mendengar sang tuan mengucapkan satu permintaan yang menyuruhnya untuk membawakan kepala Tajar. Jika Song Baek berhasil melakukannya, maka ia akan mengabulkan apa saja yang Song Baek inginkan. Waktu berlalu, malam telah tiba. Di sebuah tempat keramaian, terlihat orang-orang berlalu lalang dengan peran yang berbeda-beda. Ada penjual, juga ada pembeli, atau hanya sekedar lewat menikmati waktu malam, yang salah satunya adalah Song Baek. Ia terdiam dengan sedikit melamun, memikirkan penawaran sang tuan sebelumnya, apa yang ia inginkan sebenarnya. Apakah ia pernah menginginkan sesuatu? Seketika gumamnya terhenti karena Dong Bangli memanggil, menanyakan apakah Songga akan terus melakukan ini. Bukannya menjawab, Song Baek malah balik bertanya karena ia tidak begitu fokus sedari tadi sehingga tidak memahami maksudnya. Dengan wajah yang kesal, Roy Mai memaki kenapa Songga malah bertanya apakah tidak ingat kalau mereka ingin sarapan bersama setelah sekian lama. Tapi kenapa Songga menghilang? Dan sekarang ini adalah acara jalan-jalan yang langka, tapi Songga tidak peduli padanya. Apa yang sedang Songga pikirkan? Song Baek masih terdiam, tidak memberikan respon, dan ketika menatap wajah Dong Bangli dari dekat, ia kembali teringat dengan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, Dong Bangli semakin kesal karena sedari tadi Song Baek hanya menghiraukannya. Ia memaki apakah Songga tidak mendengarkannya. Namun lagi-lagi Song Baek tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan senyuman tipis yang berubah menjadi sebuah tawa ringan sebelum pada akhirnya tertawa terbahak-bahak sampai-sampai menjadi perhatian banyak orang.
Sedangkan Dong Bangli yang awalnya sangat marah seketika menjadi bingung kenapa Songga mendadak tertawa seperti ini dan tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pelukan. Ini tentu mengejutkannya, membuat pipinya memerah. Terlebih lagi ketika Song Baek mengatakan kalau tidak akan pernah lagi untuk melepaskannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ucapan itu masuk ke telinga dan sangat menyentuh hati. Ia benar-benar terharu, matanya berkaca-kaca sebelum pada akhirnya menetes. Tangan yang sebelumnya hanya terbuka sekarang mendekap dengan erat, pertanda bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Berpindah pada Jong El yang sedang mengkonfirmasi apakah ia tidak salah dengar. Dong Bangcheon membenarkan bahwa ia menyuruh Song Baek untuk membawakan kepala Tajar. Dengan wajah yang serius, Jeong Il mengatakan, bukankah Dong Bangcheon tahu resikonya? Jika terjadi kesalahan, maka nyawa Song Baek bisa dalam bahaya. Dong Bangcheon menaruh wadah minumnya dengan keras, mengatakan kalau ia mempertaruhkan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Karena itu, bukankah seharusnya ia menaruh taruhan yang setara? Bukankah begitu kepala Jeong? Perlahan Jeong Il bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergumam. Dong Bangcheon menggunakan sang putri dalam situasi seperti ini benar-benar orang yang menakutkan. Beralih di keesokan harinya, terlihat Song Baek menunggangi kuda dengan mengenakan baju perang. Ia tidak hanya seorang diri, melainkan ada Jeong Il yang berada di depan dan mereka dibersamai sebuah pasukan besar. Jeong Il menyampaikan bahwa ini adalah pasukan tersembunyi. Seperti yang Song Baek lihat, ini merupakan pasukan yang terdiri dari para penjahat besar dan kecil. Ini akan menjadi pasukan yang akan Song Baek pimpin. Berdasarkan jasa Song Baek, jika hanya memberikan prajurit elit saja tidak cukup. Meskipun Song Baek adalah mata-mata, tapi membinasakan seorang atasan adalah dosa yang terlalu besar. Namun jika Song Baek mencapai prestasi dalam ekspedisi ini, Song Baek mungkin akan diampuni. Apakah mengerti? Song Baek menjawab bahwa ia mengerti. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mencoba menahan nona muda. Itu tidak lain adalah pelayan istana. Ia meminta agar nona muda menunggu sebentar lagi. Tapi sayang peringatan itu tidak didengarkan. Dong Bangli kekeh mendatangi Song Baek dengan terburu-buru. Setelah tiba di sana, terlihat ia tersengal mengatur nafas dan pipinya juga basah karena dipenuhi keringat. Melihat itu, Song Baek tidak mengira kalau Remai akan mendatanginya. Terlebih lagi, sekarang Remai meneteskan air mata, memaki bahwa Songga adalah pembohong. Bukankah sudah bilang tidak akan melepaskannya lagi? Jadi kenapa pergi lagi? Ia benar-benar menangis karena Song Baek mengingkari ucapannya yang padahal bahkan belum mencapai 1 hari 1 malam. Namun tiba-tiba ia terkejut karena Song Baek mendekapnya, mengatakan kalau ini adalah yang terakhir. Mendengar itu, Dong Bangli mengkonfirmasi kebenarannya. Song Baek melepaskan pelukannya dan beralih memegang pundak dengan sebuah senyuman, mengatakan, ketika ia kembali kali ini, mari mereka menikah. Sontak itu membuat pipi Dong Bangli memerah. Air mata yang sebelumnya menetes seketika berhenti karena mendengar sang pujaan hati akan menikahinya. Dengan wajah yang gembira, ia menanyakan apakah itu benar. Song Baek membenarkan dan ia berjanji akan melakukannya. Jawaban ini membuat Dong Bangli merasa bahagia. Hatinya seolah berbunga-bunga dan ia pun kembali memeluk orang yang dicinta. Itu disaksikan oleh banyak prajurit dan sebagian dari mereka merasa muak karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di banyak orang. Pria gemuk mengatakan, sungguh sial, bisakah seorang pria hidup tanpa wanita? Sedangkan pria di sampingnya yang adalah No Hugwan melipat tangan mengatakan kalau anak muda ini cukup berani.